Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia. Langsung saja kita menyimak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini termasuk yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk disusun dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-29. Hadis ini menceritakan satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan pulang pergi Perang Tabuk. Dalam salah satu perjalanan, sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu sempat berjalan berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini tidak dilewatkan. Kesempatan emas, bisa dekat, mumpung di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Sahabat Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya amal perbuatan apa yang bisa saya lakukan. Dengan amal perbuatan tersebut saya masuk surga dan bisa menjauhkan diri saya dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini himmah. Himmah itu tekad dan cita-cita para sahabat yang selalu ada dalam benak pikiran mereka itu masuk surga, tidak masuk neraka. Itu saja yang dipikirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sehingga kejadian seperti ini dengan pertanyaan yang sama itu bukan hanya sekali dua kali. Ada beberapa riwayat hadis dengan beberapa kesempatan
beberapa sahabat yang berbeda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sama. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya, tolong bimbing saya, cara untuk masuk surga itu bagaimana. Sehingga cita-cita tertinggi mereka itu bagaimana bisa masuk surga. Bahkan bukan hanya sebatas masuk surga. Mereka memiliki cita-cita yang lebih dari itu. Digabungkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Karena tidak semua orang nanti yang masuk surga digabungkan menjadi satu dengan Rasulullah SAW. Sebab surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, surga Firdaus. Surga Firdaus inilah yang Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk minta. Mintalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Seorang sahabat mencari Rasulullah SAW. Datang ke rumah. Setelah bertemu, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, wa ahabbu ilayya min mali, wa ahabbu ilayya min waladi wa ahli. Wahai Rasulullah, sungguh Anda lebih saya cintai, walaupun dibandingkan diri saya sendiri. Saya lebih mencintai Anda, meskipun harus dibandingkan dengan harta, keluarga, anak kandung saya sendiri, wahai Rasulullah. Tetapi setiap kali saya teringat tentang Anda, fama asbir hatta atiyak. Saya tidak bisa tahan diri, gak mampu bersabar. Saya harus segera mencari dan menemui Anda. Seperti yang dilakukan saat itu. Jadi ketika di rumah, dalam aktivitas kerja, ingat Rasulullah. Aktivitas kerja itu ditinggalkan. Bergegas mencari Rasulullah SAW. Sekadar ingin bertemu. Hanya sebatas itu aja. Bertemu, selesai. Sahabat itu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tapi Anda akan masuk surga. Saya, sekalipun masuk surga, apakah masih bisa bertemu dengan Anda di surga nanti maksudnya. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan tanggapan apa-apa. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menjelaskan siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan dimasukkan ke dalam surga bersama golongan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, lihat, keinginan mereka adalah surga. Seorang sahabat yang dikenal dengan panggilan Al-Aslami, berusaha untuk melayani keperluan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus layani. Sampai-sampai sering kali ketika malam sudah tiba, sahabat Al-Aslami ini tidur di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjaga-jaga, siap sedia ketika suatu saat
Nabi Muhammad SAW memerlukan sesuatu. Itu bukti cinta seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan tawaran, salni tu'ta. Kamu minta apa? Bilang saja. Akan saya penuhi permintaanmu. Yang menawarkan bukan orang biasa. Yang memberikan penawaran ini adalah Rasulullah SAW. Kamu minta apa? Bilang. Beliau ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Sahabat Al-Aslami meminta waktu untuk berpikir. Karena belum tentu kesempatan itu datang untuk yang kedua kali. Dipikir. Beliau sempat terpikir untuk meminta harta. Tapi beliau sadar kembali bahwa harta tidak akan kekal. Akan ada masanya harta itu habis, rusak, hilang. Maka sahabat Al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, yang saya minta adalah tetap bisa menemani Anda di surga nanti. Kata Nabi SAW, awa ghaira dzalik, apa tidak ada permintaan yang lain? Kata sahabat, huwa dzaka ya Rasulullah, sudah itu wahai Rasulullah yang saya minta. Nah, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau memang itu yang kamu minta, kamu harus bantu saya. Nabi Muhammad SAW berdoa, memohon kepada Allah agar sahabatnya itu kelak di surga tetap satu tempat bersama dengannya, dengan beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW meminta sahabatnya untuk berusaha juga bikathratis sujud, untuk banyak-banyak sujud. Yang dimaksud banyak-banyak sujud di sini adalah salat. Bukan sujud terus, mau keluar rumah sujud, masuk rumah sujud, mau tidur sujud, bangun tidur sujud, enggak. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak ibadah salat. Karena seringkali salat itu dibahasakan dengan sujud. Karena dalam gerakan-gerakan salat, sujud adalah gerakan yang menduduki tempat paling mulia. Sujud adalah keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Tapi yang saya maksud di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah telah tertanam kuat di kalangan para sahabat bahwa yang menjadi cita-cita tertinggi adalah surga. Surga, surga, surga. Nah, sahabat Mu'adz ibnu Jabal ketika memiliki kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada Nabi SAW, memohon bimbingan dan arahan, itu bukan caranya biar usahanya sukses gimana ya, langkah biar memiliki karir yang bagus, jabatan tinggi itu seperti apa, nah, atau keinginan-keinginan duniawiyah lainnya. Bukan itu yang ditanyakan. Tetapi wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya, beritahukan kepada saya amal perbuatan apa yang bisa saya perbuat sehingga saya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Nabi Muhammad SAW menjawab, laqad sa'alta an azimin. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Walaupun demikian,
akan menjadi mudah bagi yang Allah mudahkan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menjelaskan wa dzalika li anna dukhulal jannah wan najata minan nar amrun 'azimun jiddan wa li ajlihi anzalallahu al-kutub wa arsalar rusul. Kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebelum memberikan jawaban ada pengantar. Jadi pertanyaan sahabat Mu'adz kan jelas, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya amal ibadah apa yang bisa saya perbuat. Ya, semua amal ibadah yang dikerjakan itu akan menjadi sebab seorang hamba masuk surga, benar. Tetapi yang diinginkan sahabat Mu'adz adalah amal ibadah yang inti. Nah, karena kemampuan kita untuk beribadah terbatas. Tidak semua jenis ibadah bisa kita lakukan. Ada ibadah dalam bentuk ucapan, ibadah dalam bentuk amal fisik, ibadah berupa harta, atau ibadah-ibadah lainnya. Yang diinginkan sahabat Mu'adz intinya apa wahai Rasulullah? Karena ingin masuk surga, terhindar dari neraka. Nabi Muhammad memberikan pengantar terlebih dahulu. Laqad sa'alta an azimin. Yang kamu tanyakan wahai sahabatku, ini bukan perkara kecil. Ini persoalan besar. Kata Imam Ibnu Rajab, karena untuk masuk surga dan terhindar dari neraka, ini sesuatu yang berat sekali. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitab suci, mengutus para nabi dan para rasul. Tujuannya apa? Memberikan petunjuk, bimbingan kepada umat, cara masuk surga, supaya terhindar dari neraka. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, hal yang sifatnya prinsip seperti ini, sifatnya prinsip. Nyatanya mulai dilupakan. Nah, dianggap biasa. Perkara surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Sampai pada tingkat mengingkari kebenaran adanya surga dan neraka. Kaum komunis, ateis, bahkan sebagian kaum liberal, mereka mengingkari keberadaan surga dan neraka. Omong kosong itu. Itu cuma cerita yang dibuat-buat, dongengan biasa. Tidak ada buktinya. La haula wala quwata illa billah. Sampai pada tingkatan seperti itu. Nah, walhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi jalan yang terang, sehingga sedikit demi sedikit mengerti, memahami bahwa cita-cita terbesar kita adalah masuk surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada satu orang yang selesai salat. Kata Nabi, "Kaifa taqulu idza shallaita?" Kamu kalau salat apa yang kamu baca? Qala as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar wa la uhsinu dandanatak wala dandanata Mu'adzin. Kata Nabi bertanya, kamu kalau salat yang dibaca apa? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, saya kalau salat yang saya baca hanya as'alullah al-jannah. Ya Allah, saya meminta surga kepadamu. Wa a'udzu bihi minan nar, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka.
Selain itu saya nggak mampu, wahai Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haulaha nudandinu. Kami pun seperti itu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya setiap saat, setiap waktu selalu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu dan aku meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Karena begini, tidak semua orang punya kemampuan untuk menguasai bacaan sholat. Ada yang karena faktor tua, mungkin karena baru masuk Islam, membaca saja susah. Atau mungkin tingkat lupanya tinggi sekali. Atau barangkali susah untuk berbicara. Mungkin orang yang ditanya oleh Nabi SAW memiliki uzur, alasan, sehingga ketika ditanya oleh Nabi SAW, kamu kalau salat yang dibaca apa? Itu tadi, as'alullahal jannah wa a'udzubihi minan nar. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita perbaiki, kita luruskan apabila selama ini cita-cita terbesar kita bukan masuk surga. Nah, kita nggak bisa mengatakan ya udah pastilah seorang muslim, seorang muslimah pengen masuk surga. Yang kita inginkan bukan sebatas pengakuan seperti itu, tapi memang benar-benar yang dia cari adalah surga, 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 dan surga. Walaupun masuk surga itu bukan satu hal yang mudah, namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengingatkan kita, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya untuk masuk surga itu akan mudah bagi seseorang yang Allah mudahkan. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan isyaratun ila anna taufiqa kullahu biyadillah. Faman yassarallahu alaihi al-huda ihtada wa man lam yuyassir alaihi lam yatayassar lahu dzalik. Keterangan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwa taufik, petunjuk, seluruhnya itu ada di tangan Allah. Yang Allah berikan petunjuk mudah, yang Allah tidak mudahkan, dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, jika demikian, tentunya kita faham dan sadar bahwa satu hal penting yang harus kita lakukan adalah terus meminta dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan petunjuk, petunjuk, petunjuk dan petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, rasul yang terbaik, seringkali mengucapkan dalam doa, wahdini wa yassiril huda li. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdoa, wahdini, ya Allah, berikan petunjuk untukku. Wa yassiril huda li. Ya Allah, mudahkan petunjuk itu untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa lepas walaupun sesaat, meskipun sekejap, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tanpa kita sadari,
pada tiap hari, siang dan malamnya. Inilah yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk kami. Tapi terkadang kita kurang menyadari. Bukan berarti kita mencukupkan diri, kan udah. Tiap kali salat kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama. Jumlah salat dalam rakaat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad jauh lebih banyak dari yang kita lakukan. Selain salat 5 waktu, salat-salat sunnah yang dikerjakan Nabi, bukankah dalam tiap-tiap rakaatnya Nabi mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tetapi apakah Nabi mencukupkan diri? Tidak. Buktinya riwayat yang telah kita baca tadi. Nabi terus berdoa, wahdini wa yassiril hudali. Ya Allah, berikan petunjuk untukku dan mudahkan petunjuk itu untukku. Ketika kita meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menunjukkan kita tidak mengerti apa hidayah dan petunjuk. Karena para ulama ahli tafsir menerangkan ayat Allah sebagai bentuk perintah untuk kita mengucapkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah untukku jalan yang lurus. Ada 2 arti. Yang pertama, ya Allah, berikanlah hidayah untukku. Yang kedua, ya Allah, berikanlah keistiqomahan untukku di dalam menjemput hidayah ini. Nah, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, terutama kaum orientalis. Mereka berusaha untuk memunculkan keraguan-raguan di dalam dan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka katakan, tuh, umat Islam sendiri aja ragu. Tiap hari minta petunjuk terus. Berarti kan belum dapat petunjuk. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kami jalan yang lurus. Tuh berarti orang Islam sendiri belum dapat hidayah. Makanya minta terus. Nah, anggapan seperti ini karena kejahilan tentu. Padahal ulama kita sudah menjelaskan secara bahasa, demikian juga secara syar'i, bahwa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan untuk kami jalan yang lurus, ada 2 arti. Yang pertama, betul-betul kita meminta petunjuk, hidayah dari Allah. Yang kedua, kita meminta keistiqomahan dan kesabaran di dalam menjalani hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi pengantar dari Nabi SAW sebelum menyampaikan jawaban atas pertanyaan sahabat Mu'adz. Kata Nabi SAW, sungguh yang kamu tanyakan ini persoalan besar. Namun itu akan menjadi mudah bagi yang Allah mudahkan. Kata Nabi SAW, untuk masuk surga yang pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Rukun Islam yang 5. Kata Nabi SAW, kalau ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka, yang pertama, ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan engkau persekutukan Allah. Inti dari ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang dimaksud adalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Meyakini dengan seluruh konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Sehingga ibadah apapun bentuknya, meskipun sedikit, walaupun kecil, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini yang dimaksud
bukan tauhid rububiyah. Sebatas tauhid rububiyah saja belum cukup. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta dengan seluruh isinya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan manfaat dan madarat, Allah yang menghidupkan, Allah yang menentukan kematian. Ini tauhid rububiyah yang orang-orang kafir di zaman Nabi SAW pun mempercayai dan meyakini kebenarannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawaban mereka Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini aspek rububiyah. Nah, aspek rububiyah. Nah, bukan juga tauhid. Tauhid yang diselewengkan artinya. Tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah itu upaya-upaya untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Ya. Mendirikan negara Islam. Itu tauhid namanya. Maka beberapa waktu yang lalu ada parade tauhid. Jangan terkecoh. Jangan tertipu dengan slogan parade tauhid 1, parade tauhid 2. Itu ngajarin tauhid juga. Tauhid bagi mereka adalah mendirikan khilafah Islamiyah, mendirikan negara Islam. Itu menjadi cita-cita tertingginya. Padahal para nabi dan para rasul, cita-cita dan misi utama mereka bukan mendirikan negara Islam, tetapi mengajak umat mewujudkan tauhid dalam aspek uluhiyah, dalam aspek ibadah, yaitu tadi menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ruku itu ibadah. Sujud itu ibadah. Ruku juga ibadah. Warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan begitu dalam Al-Qur'an. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Perintah tentang sujud di dalam Al-Quran banyak sekali. Coba ini contoh pertama. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud, gerakan ruku dan gerakan sujud itu ibadah. Kenapa kita mengatakan ruku dan sujud itu ibadah? Karena Allah perintahkan kita ruku dan sujud. Karena Allah perintahkan itu menunjukkan oh ini ibadah. Karena ruku dan sujud adalah ibadah. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada selain Allah. Itu melakukan kesyirikan namanya. Sudah merusak nilai tauhid. Nah, apapun alasannya. Contoh mudah. Sebelum sparring partner, contoh mudah ya, sebelum sparring partner pencak silat, karate, ada beberapa cara penghormatan yang dilakukan. Gerakannya gerakan ruku, membungkuk kepada calon lawan, juri, penonton. Syirik. Kenapa? Karena ruku itu ibadah. Karena ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tidak boleh. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai sujud menyembah-nyembah. Bertentangan dengan nilai ibadah yang diajarkan oleh Islam. Walaupun dia raja, meskipun dia pangeran, bahkan sekalipun ibu kandung kita sendiri.
Meskipun kepada ibu kandung kita sendiri. Karena sujud itu adalah ibadah. Ketika ada acara kelulusan sekolah menengah atas, wisuda, taruna, lulus, dihadiri oleh orang tua. Banyak kita saksikan dari mereka itu sujud mencium kaki ibunya. Sujud, betul-betul gerakan sujud. Tidak boleh. Loh, bukankah Nabi mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu? Kapan Nabi Muhammad SAW mensabdakan kata-kata seperti ini? Apa bisa dibuktikan kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu? Kalaupun pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, apa kemudian artinya sujudlah kepada ibumu? Tidak. Cuma memahami surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya udah kita cium aja telapaknya, nanti dapat surga. Tidak demikian. Tidak boleh. Sujud itu ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Walaupun kepada ibu kandung kita sendiri. Tapi untuk menghormati, berbakti kepada ibu, ada cara-cara yang diajarkan oleh Islam. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi karena ketidakfahaman, barangkali ilmu itu belum sampai, terjadilah yang demikian. Menyembelih itu ibadah. Ayam, kambing, kerbau, ibadah. Karena menyembelih itu ibadah, harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau tegakkan salat 5 waktu ditegakkan. Wa tu'tiz zakah. Menunaikan zakat. Ini kewajiban seorang muslim. Kewajiban seorang muslim menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban-kewajiban seorang muslim. Wa tahujjul bait, demikian juga menunaikan ibadah haji ke tanah suci bagi yang mampu. Jawaban ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Mu'adz ibnu Jabal bertanya, wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya, beritahukan kepada saya amal ibadah apa yang bisa saya kerjakan sehingga saya bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Selesai jawaban ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi memberikan keterangan berikutnya. Kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Nabi SAW, maukah saya beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan itu apa? Pintu-pintu kebaikan itu apa? Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Berpuasa itu adalah perisai. Berpuasa bukan hanya puasa wajib, tetapi juga puasa sunnah. Menjadi sebab seorang hamba itu terhindar dari api neraka. Kata Nabi yang selanjutnya, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah yang dilakukan seorang muslimah itu akan menghapus kesalahan yang dia perbuat, sebagaimana api yang bisa memadamkan, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW adalah salat malam.
yang dilakukan oleh seseorang di tengah keheningan dan sunyinya malam, sendiri dia sholat. Ini pintu-pintu kebaikan. Berpuasa, bersedekah, sholat malam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membacakan ayat dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sampai firman-Nya ya'malun. Ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad belum berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Kata Nabi, maukah kamu aku beritahu inti dari semua hal di atas tadi? Apa tiangnya dan apa pula puncaknya? Kata sahabat Mu'adz, bala ya Rasulullah. Tentu saya mau wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Intinya melaksanakan rukun Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya agama itu salat 5 waktu. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Yang tertinggi adalah berjihad fi sabilillah. Tentunya jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Bukan jihad yang diselewengkan. Artinya bukan pula jihad yang keliru dalam prakteknya. Seperti yang dilakukan oleh para teroris, melakukan peledakan, pengeboman, penembakan, perusakan, aksi-aksi teror. Walaupun para pelaku menamakan dan meyakinnya sebagai jihad fisabilillah, tapi yang seperti itu bukanlah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah bukan demikian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, yang berikutnya terkait dengan materi yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Nah, tentang menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, karena ini satu rangkaian cerita, momen yang sama, jawaban-jawaban diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dari satu pertanyaan. Jadi kita ulang kembali, sahabat Mu'adz ibnu Jabal bertanya kepada Nabi SAW, Rasulullah, saya ingin masuk surga. Saya tidak mau masuk neraka. Tolong bimbing saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, ini persoalannya berat. Nah, tapi yang Allah mudahkan, mudah. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan. Kedua, tegakkan salat. Ketiga, tunaikan zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, tunaikan ibadah haji kalau mampu. Oleh Nabi SAW ditekankan lagi, ingat, puasa, sedekah, salat malam. Diingatkan lagi oleh Nabi SAW, rukun Islam yang 5 itu, jaga, perhatikan. Terutama salat, karena salat itu tiangnya agama. Kata Nabi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kata Nabi SAW, sahabatku, maukah aku beritahukan kepadamu semua bentuk ajaran tadi? Jawaban-jawaban yang disebutkan Nabi SAW tentang beragam ibadah di atas. Nah, intinya apa? Intinya apa? Qultu bala ya Rasulullah. Kata sahabat Mu'adz, saya tentu mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian memegang lidah.
Kalau kita urut-urutkan tadi kan ibadah-ibadah kelas berat itu. Iya kan? Ibadah-ibadah inti. Tauhid, salat, ya. Kemudian zakat, puasa, haji, sedekah, salat malam. Ibadah-ibadah yang luar biasa. Tapi yang paling menentukan itu apa? Kata Nabi, fa akhadha bilisanih. Nabi pegang lidahnya. Kata Nabi, kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu ini. Sambil memegang lidah, jaga lisanmu ini. Qultu, sahabat Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami ini akan dihukum oleh Allah disebabkan lisan, dikarenakan kata-kata yang kami bicarakan? Faqala, kata Nabi SAW, thaqilatka ummuk, celaka kamu wahai Mu'adz. Nah, ini kata-kata keras dari Nabi SAW. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah engkau tidak tahu bahwa orang-orang itu akan diseret, dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka, diseret di atas wajah atau leher-leher mereka. Kenapa itu? Illa hasaidu alsinatihim, dikarenakan lisan mereka. Dikarenakan lisan mereka. Ini urut-urutan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang ditekankan Nabi SAW di sini justru yang paling terpenting adalah menjaga lisan. Ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lisan itu yang paling penting. Nah, banyak orang menyesal. Dan penyesalannya itu sangat mendalam. Dikarenakan kata-kata yang sudah terlanjur dia ucapkan. Kebaikan yang dia perbuat sebanyak apapun itu, seakan tidak ada manfaatnya. Kalau amal-amal kebaikan itu kita ibaratkan sebuah bangunan, maka bangunan itu runtuh hanya dikarenakan sepatah dua patah kata. Memang lidah tak bertulang. Susah kita untuk menjaganya. Ketika seseorang sudah giat dan semangat untuk beribadah dalam kehidupan dunia, salat dia kerjakan, zakat dia tunaikan, puasa dia jaga, sekian banyak amal ibadah itu dia perbuat, tetapi dia tidak mampu menjaga lisan, sehingga dia menzalimi dan merugikan banyak orang dikarenakan buah dari lisannya. Bisa karena berbohong, bisa dikarenakan namimah, mengadu domba satu pihak dengan pihak yang lain, menyebarkan berita hoaks, ghibah. Pada hari kiamat, kata Nabi SAW menjelaskan, orang-orang seperti ini itu statusnya muflis, statusnya akan bangkrut dan pailit. Datang pada hari kiamat membawa sekian banyak pahala. Salat yang dia kerjakan diterima oleh Allah. Allah berikan pahala untuknya. Zakat dan sedekah yang dia serahkan, Allah terima, maka ada pahalanya. Puasa yang dia jaga, Allah terima, tercatat pahalanya. Sehingga ketika dibangkitkan pada hari kiamat, pahalanya sekian banyak. Pahalanya sekian banyak. Tapi ternyata dalam kehidupannya di dunia, dia menzalimi banyak orang. Qad syatama hadza, dia mencaci maki. Wa qadzafa hadza,
dia menuduh tanpa bukti, menjatuhkan nama baik seseorang tanpa bukti. Dia mengambil harta milik orang, dia memukul orang, bahkan dia tumpahkan darahnya orang, dia bunuh. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dirugikan dan dizalimi akan meminta dan menuntut keadilan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan seadil-adilnya. Diselesaikan. Bentuk penyelesaiannya, pahala yang sudah dia kumpulkan tadi akan digunakan sebagai alat bayar atas utang-utang kezaliman yang dia perbuat. Pahala yang sudah dia usahakan, dia upayakan, bertumpuk sekian banyak, diambil, dikurangi, akan diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi, yang dia bohongi, yang dia caci maki, yang dia mengadu domba, menghasut, menjatuhkan nama baik seseorang, menuduh tanpa bukti. Para korbannya tadi itu akan diberi pahala. Kalau pahala yang dia miliki tadi habis, padahal masih memiliki tanggungan, maka dosa orang-orang yang dia zalimi tadi akan dibebankan kepadanya. Orang ini bangkrut, muflis, kata Nabi SAW. Maka benar ketika Nabi Muhammad SAW menyimpulkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Muadz, maukah aku beritahukan kepadamu inti dari semua ibadah tadi itu apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kuffa alaika hadza. Itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sambil memegang lidah. Jaga lidah ini. Jaga. Nah, luar biasa. Karena menjaga lisan itu lebih berat daripada sholat malam. Menjaga lisan lebih sulit dibandingkan bersedekah. Menjaga lisan lebih rumit dibandingkan kita berpuasa, walaupun 1 bulan berturut-turut. Banyak orang mampu sholat malam, bahkan lengkap 11 rakaat, 13 rakaat. Banyak orang semangat untuk berbagi, apa yang dia miliki diberikan kepada yang lain, sedekah, infak, hadiah, zakat, wakaf, hibah, bagi-bagi. Mudah. Tapi untuk menjaga lisan, susahnya bukan main. Ada yang puasa. Bahkan puasa Daud. Hari ini puasa, besoknya tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Terus, ada yang kuat seperti itu. Dijaga. Tapi untuk menjaga lisan, susahnya luar biasa. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang dusta, berbohong. Berdusta itu adalah senjata yang dinilai paling ampuh untuk menentang kebenaran. Di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan banyak cara. Cara yang paling sering mereka pakai adalah berdusta. Mereka katakan Nabi Muhammad SAW, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang mengatakan Al-Quran diturunkan kepadamu, kamu itu orang gila. Jadi diberitakan, disebarluaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang gila. Berbohong kan? Dusta. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai sahirun kadzab.
Nabi Muhammad itu diisukan tukang sihir, pendusta, penyair, dukun. Mereka sebarluaskan berita dan informasi menyesatkan. Innama yu'allimuhu bashar. Muhammad itu cuma belajar dari orang, bukan mendapatkan wahyu dari Tuhan, bukan. Itu hasil belajar dari orang, dia olah, kemudian dia ajarkan. Ini berita-berita yang tidak bertanggung jawab, informasi-informasi menyesatkan, hoax. Untuk apa? Menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala terus dan selalu memberikan pertolongan dan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal seperti itu akhirnya justru menjadi sebab sekian banyak orang itu penasaran, tertarik. Mereka melakukan klarifikasi, datang menemui Nabi SAW, menanyakan kebenaran dan untuk memastikan apakah yang diisukan tadi nyata atau hanya dibuat-buat dusta saja. Banyak orang penasaran, ketemu, wah ini bukan orang gila, orangnya bagus, ini bukan tukang sihir, ini bukan penyair. Justru mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman ini, di zaman teknologi tinggi yang merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, justru disalahgunakan. Media massa, media elektronik itu digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang, lembaga ataupun institusi. Media-media sosial dijadikan sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan nama baik seseorang, institusi maupun lembaga. Nah, dijatuhkan media-media seperti ini. Dengan apa? Berita-berita hoax. Nah, sejumlah penelitian menyampaikan hasilnya bahwa dalam tiap hari produksi berita-berita hoax, berita-berita dusta itu mencapai ribuan dalam tiap hari. Bahkan ada pihak-pihak yang menyediakan jasa produksi berita hoax. Ada timnya, tim cyber, ya. Itu untuk membuat berita hoax, menjatuhkan kredibilitas seseorang, institusi, lembaga atau apapun itu sesuai pesanan. Sekian. Berita palsu. Foto diedit, Photoshop, video juga demikian didoubling. Berita asal buat seolah-olah ini benar. Padahal setelah itu disebarluaskan, diviralkan. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, maka dalam hal ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik dan hidayah untuk pemerintah kita, memberikan perhatian secara serius untuk pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoax ini. Di kepolisian ada direktorat khusus cyber, tim cyber anti hoax, bahkan ada Badan Cyber Nasional. Ya. Terungkap, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan taufik dan hidayah untuk pemerintah kita, terutama aparat kepolisian. Dicek berita hoax. Yang memproduksi, yang menyebarluaskan terbukti, diciduk, diproses, disidik, ya. Sampai kemudian dibawa ke meja hijau, disidang, divonis. Alhamdulillah. Tentunya yang seperti ini sedikit banyak memberikan efek jera untuk orang itu tidak melakukan perbuatan yang sama, menyebarluaskan berita hoax. Nah, walaupun bercanda, meskipun humor,
sebatas guyon saja itu nggak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah atau dihasankan oleh beliau. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin dan memastikan sebuah istana di surga tingkatan bawah untuk setiap orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia pada posisi yang benar. Kata para ulama, perdebatan yang dimaksud di sini adalah perdebatan yang menjurus kepada kebencian, permusuhan, dendam, hal-hal sepele. Walaupun benar, menghindar. Walaupun kita yakin benar, mengalah. Walaupun kita yakin benar, mengalah. Nah, karena kita bisa menilai, ini kalau dilanjutkan debatnya, ini pasti nanti ada perasaan gak enak nih. Ada ganjalan-ganjalan di hati. Ada efek nanti. Buntutnya panjang. Buntutnya panjang. Mobil lewat. Wah. Mobil baru itu. Iya. Dari Toyota. Enggak. Mitsubishi. Debat. Sebuah mobil lewat baru, platnya masih putih. Gitu. Toyota, Mitsubishi, udahlah ngalah. Kita yakin kita benar Toyota, karena mobil itu punya tetangga kita. Bahkan kita udah pernah diajak naik mobilnya. Cuman kawan kita, enggak Mitsubishi. Udahlah, nggak usah dilanjutin. Bener kok. Bukan masalah benar dan tidak benarnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing dan menuntun kita, tinggalkan perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Ya. Perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Cerita ya, kecelakaan. Motor nabrak pohon. Debat sama teman. Mati loh. Enggak. Mati. Enggak usah dilanjutin. Perkara sepele. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya prinsip. Udahlah dia ngotot mati, kita bilang enggak. Padahal kita baru jenguk dia. Masih sehat-sehat aja. Mati, udaranya tercecer kemana-mana, terkapar gini kok, diangkat nggak bergerak. Ya dia ngelihatnya pas kejadian aja, ketika si pemotor nabrak pohon tadi terjatuh, tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit. Kita udah jenguk. Nah, ternyata kita kenal dia. Yakin benar, tapi Nabi mengatakan tinggalkan. Wa in kana muhiqqan, walaupun pada posisi yang benar. Nabi Muhammad SAW menjamin apa? Surga. Istana. Di dalam surga. Bukan sekedar rumah. Tetapi surga. Tetapi istana. Berikutnya kata Nabi SAW. Wa ana za'imun. Fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kata Nabi SAW. Saya menjamin dan memastikan sebuah istana di dalam surga. Di bagian tengah-tengahnya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Istana itu di mana? Di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Kata Nabi SAW, liman tarakal kadhib, bagi orang yang menghindari dan meninggalkan ucapan-ucapan bohong, kata-kata dusta. Wa in kana mazihan,
walaupun bercanda. Ini nggak serius. Ini nggak serius, cuma bercanda aja, main-main doang. Alah, canda aja, guyon. Telepon temannya, selamat pagi, mohon izin menyampaikan, ya, anak bapak kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit. Hah? Terus gimana sekarang? Ya cari aja rumah sakitnya sendiri. Hehehe, cuma guyon. Nggak boleh bohong meskipun bercanda. Walaupun guyon, walaupun humor. Tidak boleh. Nabi memberikan menggaris bawah ini. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda. Nggak boleh kita bohong. Buat cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif, nggak boleh. Cerita-cerita yang ditelusuri tidak jelas sumbernya, nggak boleh. Walaupun melawak, ingin membuat orang tertawa, tidak boleh. Kalau ada unsur dustanya, Nabi Muhammad SAW menjamin bagi seseorang yang bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta ini dengan apa? Dengan istana yang letaknya di tengah-tengah surga. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan saya menjamin serta memastikan sebuah istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik dan mulia. Bagi orang yang akhlaknya baik dan mulia. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ingin menyampaikan hadis Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ketika sahabat Muadz bertanya kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka. Apa yang harus saya lakukan? Bertauhid, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, salat malam. Disebutkan oleh Nabi. Tapi intinya kata Nabi, kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu ini. Jaga lisanmu ini. Akan percuma, sia-sia dan capek belaka. Ketika kita semangat ibadah, pahalanya banyak. Pada hari kiamat nanti pahala itu akan habis. Tidak lagi berguna. Kenapa? Diserahkan kepada orang-orang yang kita lukai hatinya, yang kita singgung perasaannya, yang kita jatuhkan nama baiknya, yang kita fitnah tanpa tuduhan, tanpa bukti, yang kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, lisan. Akhirnya pahala-pahala itu habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah tadi karya Imam An-Nawawi rahimahullah bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita agar bisa melaksanakan dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.